Sejak lama, cerita-cerita tentang keberadaan sebuah wilayah asing di bagian selatan bumi telah beredar dari mulut ke mulut. Salah seorang filsuf di masa Yunani kuno, Parmenides, tercatat sebagai orang pertama yang menguak masalah ini. Ia menulis kalau di ujung selatan bumi, terdapat tanah es yang sangat dingin yang bernama Antarktikos. 500 tahun setelah era Parmenides, seorang pemikir besar sekaligus ahli geografi Yunani yang lain yaitu Ptolemy, memunculkan keberadaan Antarktikos dalam salah satu peta yang ia buat. Ptolemy menamai benua ini dengan terra incognita, atau tanah yang tidak dikenal. Sejak saat itu, keberadaan benua selatan semakin sering diperbincangkan. Pada tahun 650 Masehi, seorang penjelajah dan navigator asal Polinesia bernama Hui Terangiora mengaku kalau ia pernah berlayar ke arah selatan dan menemukan lautan yang penuh dengan buih berwarna putih. Banyak yang berasumsi kalau hal ini merujuk kepada Antartika. Meski begitu, belum ada bukti yang menunjukkan ada pelayaran manusia yang mencapai Antartika sebelum pelayaran bangsa Eropa. Bukti pertama pencapaian manusia ke benua Antartika terjadi pada tahun 1821. Hal ini dilakukan oleh seorang penjelajah asal Amerika bernama James Davis. Sejak saat itu ada banyak penjelajah yang berusaha mencapai hingga pedalaman benua Antartika. Namun tidak diketahui ada penjelajah yang berhasil melakukannya. Banyak sekali yang lebih dulu menyerah beberapa ratus kilometer sebelum mencapai benua, akibat tidak tahan dengan suhu dingin. Setelah perjalanan John Davis, butuh waktu 90 tahun lagi bagi umat manusia untuk sampai ke Kutub Selatan. Penjelajah lain yang berhasil sampai ke Antartika adalah Roald Amundsen pada tahun 1911. Keberhasilan Amundsen kembali menarik minat banyak orang untuk mencapai Kutub Selatan. Sebagian besar hanya bertujuan untuk unjuk keberhasilan. Mereka mendarat di Antartika, meninggalkan jejak di sana, dan kembali ke negara asal untuk mengumumkan keberhasilannya. Tetapi sejak tahun 1940, benua Antartika tidak lagi hanya sebatas tempat unjuk kebolehan para petualang. Negara-negara dunia mulai menaruh minat khusus terhadap benua Antartika, mulai dari motif penelitian hingga politik dan kemiliteran. Inggris menjadi negara pertama yang mengirimkan ekspedisi ke Antartika untuk kepentingan militer. Pada tahun 1943, Inggris mengirimkan militer untuk mempertahankan kedudukan mereka di Kepulauan Falkland dan Antartika Utara. Setelah berakhirnya Perang Dunia, minat eksplorasi ke Antartika menjadi semakin besar. Apalagi Perang Dingin yang membelah negara-negara dunia menjadi blok Barat dan blok Timur, membuat masing-masing kubu berlomba-lomba mengirimkan utusan ke sana. Amerika Serikat menjadi negara kedua yang mengirimkan ribuan personel militer ke Antartika pada tahun 1946. Meski Amerika beralasan kalau misi ini hanya bertujuan untuk melatih tentaranya menghadapi suhu dingin, banyak pihak yang menganggap kalau Amerika sebenarnya hendak membangun pangkalan militer di sana. Selama dekade 1950-an, ada 7 negara yang mengklaim wilayahnya di Kutub Selatan, yaitu Argentina, Australia, Prancis, Chili, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat. Meskipun semua negara mengaku hanya membangun pangkalan untuk kepentingan riset dan penelitian, namun semuanya tetap diselimuti oleh motif-motif politik. Pada tahun 1958, Uni Soviet ikut bergabung menanamkan pengaruhnya di Antartika. Soviet berhasil membangun pangkalan mereka di Antartika. Bahkan, Soviet benar-benar menekankan para penjelajahnya untuk mencapai wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Pada penghujung tahun 1958, Soviet berhasil mencapai bagian-bagian pelosok benua Antartika. Keberadaan Soviet dan Amerika di sana, semakin membuat Antartika menjadi ladang persaingan politik. Negara-negara Barat menuduh kalau Soviet diam-diam telah menyembunyikan kapal selam nuklir mereka di wilayah pantai Antartika. Soviet disebut dapat mengirimkan rudal nuklir mereka kapan saja ke wilayah Australia, Amerika Selatan atau wilayah-wilayah lain di perairan Samudera Atlantik, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Untuk meredam situasi panas di Antartika, Presiden Amerika Eisenhower mengundang beberapa negara yang berkepentingan untuk membahas isu dan posisi Antartika. Usulan Amerika adalah menjadikan Antartika hanya untuk kepentingan ilmiah, dan lepas dari motif-motif militer. Pada tanggal 14 Oktober 1959, Argentina, Australia, Belgia, Chili,
Prancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet mencapai kesepakatan untuk menandatangani Perjanjian Antartika. Perjanjian ini secara umum berisi kesepakatan bahwa Antartika hanya digunakan untuk kepentingan damai. Setelah adanya perjanjian ini, tidak ada lagi pangkalan-pangkalan yang dibangun untuk kepentingan militer, selain untuk riset dan eksplorasi. Perjanjian ini dinilai sangat dibutuhkan. Apalagi 10 tahun setelahnya, terungkap kalau lapisan es Antartika ternyata menyimpan cadangan minyak bumi dalam jumlah besar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa menonton video-video kami yang lain.